Selamat datang di podcast Tanah Hukum dan Perlawanan. Di setiap sudut konflik ada dua cerita, di setiap sengketa ada dua narasi, dan di setiap masalah agraria ada setidaknya dua sistem hukum yang berhadapan, hukum negara dan hukum adat. Ini bukan hanya pertarungan antara pihak-pihak yang bersengketa, tapi juga pertarungan antara dua cara pandang, dua sistem nilai, dan dua cara hidup. Di episode ke-11, pluralisme hukum, litigasi, dan penyelesaian konflik agraria, kita akan menyikap sebuah persoalan yang menjadi nadi dari konflik agraria di Indonesia, hukum. Tapi pertanyaan, hukum yang mana? Di negeri ini, hukum negara, hukum adat, dan bahkan hukum internasional seringkali hadir bersamaan. Namun alih-alih saling melengkapi, seringkali mereka saling mengasingkan. Pluralisme hukum, istilah yang terdengar akademis, nyatanya bukan sekedar teori. Ia hidup berdetak dan menentukan siapa yang berhak atas tanah, siapa yang dipinggirkan, dan siapa yang diistimewakan. Lalu apakah pluralisme hukum ini membuka ruang bagi keadilan atau justru menjadi arena pertarungan yang melanggengkan ketidakadilan? Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana pluralisme hukum, litigasi, dan penyelesaian konflik agraria bekerja di lapangan, tidak hanya dalam teks undang-undang, tapi juga dalam keringat, darah, dan air mata masyarakat yang memperjuangkan haknya. Bersama saya sudah hadir seorang pemikir tajam, praktisi hukum kritis, dan sahabat perjuangan agraria, Asep Yunan Firdaus. Selamat datang Bang Asep. Selamat datang. Mari kita bedah lebih dalam, bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk menggugat hukum siapa yang sedang bekerja dan untuk kepentingan siapa. Mungkin kita mulai di pertanyaan pemanasan ini Bang Asep. Bang Asep, secara sederhana, apa yang membedakan pluralisme hukum dengan monisme hukum? Mengapa pluralisme hukum menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam isu agraria di Indonesia? Untuk Bang Asep, persilakan Pak. Ya. Terima kasih ya untuk kesempatan diskusinya nih. Jadi saya harus sampaikan nih, kita sharing mengenai apa yang saya ketahui dan berbagi pengalaman ya. Jadi kalau pertanyaannya pluralisme hukum dengan monisme hukum ya. Kalau berdasarkan pemahaman saya, biasanya pluralisme hukum itu diperhadapkan dengan sentralisme hukum. Ya bisa juga ketika kita bicara dengan monisme, kan monisme itu kan satu paham bahwa hanya ada satu kan gitu ya, peraturan yang berlaku lah gitu ya. Sementara pluralisme hukum itu kan merujuk pada suatu kondisi, ya, pemahaman bahwa hukum itu banyak ya dijalankan oleh kelompok, oleh masyarakat yang berbeda-beda. Nah, namun kemudian secara akademik orang kemudian memperhadapkan antara pluralisme dan sentralisme hukum. Mengapa? Ya karena dalam situasi pemerintahan modern ya. Kalau pluralisme hukum itu kan hukum yang hidup di masyarakat, masyarakat adat, masyarakat lokal, ya, sesuai dengan tradisi, kebiasaan masing-masing. Jadi bisa beragam tuh. Ya. Dan di Indonesia kan itu menjadi laboratorium sebenarnya, kajian-kajian tentang pluralisme hukum. Banyak para peneliti-peneliti dari luar negeri ya, yang datang ke Indonesia, memotret, melihat, mengkaji bagaimana eksistensi hukum-hukum yang ada di masyarakat. Lalu apa sentralisme hukum? Kan kebalikannya. Sentralisme hukum itu kan berarti hukum yang tersentral. Ya, pada siapa? Ya pada negara dalam kondisi modern seperti sekarang. Dengan kata lain, wujud konkretnya adalah ya hukum negara. Ya, maka menjadi satu perdebatan ya. Hukum negara diberhadapkan dengan hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Jadi itu
pengertian mudahnya lah ya, antara pluralisme hukum dan monisme atau saya sebutlah sentralisme hukum ya. Bentuknya pun berbeda. Kalau hukum negara ya dengan istilah namanya statutory law ya, hukum yang tertulis dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi dari negara. Ya kita tahulah mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, PP dan seterusnya ya, sampai ke Perda. Nah, itulah yang namanya statutory law, hukum negara. Tapi kalau hukum adat memang pada awalnya tidak tertulis ya, karena itu berdasarkan praktek-praktek hukum yang dijalankan oleh para otoritas adat atau komunitas-komunitas yang ada di berbagai tempat di Indonesia ya. Meskipun kita harus akui ya saat ini hukum adat itu ya sudah juga mengalami pergeseran. Apa contohnya? Sekarang kan udah banyak ya perda-perda mengenai masyarakat hukum adat. Di dalamnya juga ada norma-norma adat yang kemudian dijadikan norma hukum negara. Nah, dalam perkembangannya juga ada satu pemahaman atau kajian lah ya, bahwa antara hukum negara dengan hukum adat itu kadang bersaing, kadang berbanding, kadang bersanding gitu ya. Kalau bersanding ya mereka ya duduk bareng ya. Kalau berbanding orang membanding-bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih adil gitu. Kalau bersaing kan bertarung. Ya, oleh karena itu ada situasi di mana hukum adat sama hukum negara saling melengkapi, menguatkan, ada. Ya. Tapi juga saling menegasikan seperti kamu tadi sebut ya, bersaing untuk memperebutkan kekuasaan atas sumber daya alam. Gitu. Nah, itu ya sebagai gambaran ringkasnya ya. Oke. Saya sedikit tertarik soal hukum negara dan hukum adat tadi yang bersaing itu Bang Asep. Ada atau tidak contoh konkret yang terjadi di lapangan bagaimana hukum negara dan hukum adat itu berbenturan tuh? Atau contoh lah kita berbicara soal kasus sengketa tanah ini. Ya. Gampangnya yang bisa jadi contoh itu adalah masyarakat hukum adat yang berdiam di kawasan hutan. Ya. Kalau dari cerita awalnya tahun 70-an ketika Undang-Undang Kehutanan ini dijalankan secara oleh pemerintahan Orde Baru ya, secara sepihak ya. Hutan-hutan itu dikuasai oleh negara. Padahal di saat itu juga masyarakat adat ada di dalamnya, hidup ya, sudah menjalankan hukum-hukum adatnya. Hukum adat juga berlaku di atas tanah-tanah yang dikuasai oleh otoritas adat setempat. Tapi ketika investasi masuk di era 70-an ya, karena waktu itu pemerintahan Soeharto kan bilang bahwa untuk mengembalikan kebangkitan ekonomi Indonesia salah satunya dengan memanfaatkan hutan. Ya, maka waktu itu kan HPH diberikan kan. Karena ada anggapan kalau hutan ini dieksploitasi lah tanda kutip ya, maka hutang Indonesia bisa terbayar. Gitu. Maka gencar sekali saat itu. Nah, itu yang dulu. Nah, sejalan dengan hutan-hutan hutan primer ya, habis dibalak jadi oleh HPH. Kemudian yang tersisa sekarang kan taman nasional yang hutannya masih bagus. Tapi itu pun tetap menyisakan konflik ya antara masyarakat hukum adat yang merasa hutan yang masih tersisa di dalam otoritas dia itu ada di hutan, ternyata itu taman nasional. Berantem juga. Betul. Ya kan? Dan itu banyak kasusnya ya. Nah, dalam beberapa kejadian atau lebih banyak kejadian di mana masyarakat adat yang mengklaim dengan hukum adat itu kalah gitu ya, tersingkir, tidak punya kekuatan untuk melawan otoritas negara. Nah, di situ tergambar kan bahwa antara hukum adat dengan hukum negara ini conflicting. Nah, situasi ini oleh para pengkaji pluralisme hukum itu selalu dilihat begini. Itu kejadian yang menunjukkan di mana hukum adat kuat, hukum negara kuat, hukum adat lemah. Tapi di beberapa tempat kadang bisa seimbang. Di beberapa tempat yang lain hukum adat lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya hubungan
pluralisme hukum dengan hukum negara itu ada kadang pluralisme hukum yang kuat, pluralisme hukum yang lemah. Nah, itu menunjukkan antara hukum negara sama hukum adat ini sedang bersaing dalam posisi yang saling bergaining gitu ya. Ya. Nah, kalau kita pergi ke Papua dalam hal-hal tertentu, hukum negara itu berhenti di pintu masuk tanah-tanah marga, nggak bisa itu, ya, mengatur soal pengelolaan tanah marga, meskipun prakteknya banyak juga tanah marga yang dirampas, gitu ya. Jadi begitu ya. Oke. Ada atau tidak nih Bang Asep peran pemerintah atau lembaga-lembaga hukum lain yang sengaja atau tidak sengaja meminggirkan hukum adat demi kepentingan hukum positif? Ya kalau contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Misalnya ya, kondisi yang ekstrim itu tentu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya perubahan-perubahan itu ada karena advokasi dari teman-teman juga. Tapi pada saat itu, misalnya di sektor, tadi kehutanan sudah ya, sektor perkebunan. Sektor perkebunan saat itu nggak ada norma di hukum negara yang mengakui klaim tanah adat, gitu ya. Karena kalau dalam hukum negara, siapapun yang tidak bisa membuktikan klaim atas tanahnya, ya berarti itu tanah negara. Kalau itu tanah negara oleh pemerintah, ya dianggap sebagai tanah di bawah kekuasaannya, sehingga dia bisa atau bebas memberikan izin kepada investor manapun, gitu. Nah, itu kan kemudian terjadilah mulai dari Sumatera Utara loh kalau perkebunan ya, dari sawit, kemudian Sumatera Barat turun ke Jambi, turun ke Lampung, terus bergeser ke Kalimantan. Sekarang sedang terjadi pembukaan besar-besaran untuk kebun sawit kan ke timur ya, mulai dari Ambon, Maluku, ya Maluku Utara sampai ke Papua. Jadi kalau ditanya apakah ada peraturan negara yang menyingkirkan itu, ya contohnya banyak sekali ya. Gitu. Oke. Kalau kita berbicara soal pluralisme hukum ini Bang Asep, ini kan justru bisa dikatakan menciptakan ketidakpastian hukum, atau pluralisme hukum ini adalah jalan keluar menuju keadilan yang lebih substantif. Ya ada orang yang kemudian punya pandangan ya seperti dengan pertanyaan tadi ya, adanya pluralisme hukum dan hukum negara ini menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian. Karena orang sama-sama ingin menggunakan sistem hukumnya sendiri-sendiri ya. Ya dalam satu fakta memang betul itu. Kadangkala pelaku usaha nih ya, pelaku usaha sudah terima izin, tapi di lapangan dia masih harus berhadapan dengan masyarakat ya, masyarakat adat yang mengklaim itu sebagai tanah adatnya. Ya si pelaku usaha bilang, oh saya kan sudah punya surat ya, tapi nggak bisa dipraktekkan di lapangan, nggak bisa dioperasionalisasikan. Nah bagi si pelaku usaha itu berarti ada ketidakpastian hukum. Tapi juga bagi masyarakat adat yang misalnya saat ini ya sudah mendapatkan pengakuan wilayah adat, ternyata ada juga yang kemudian diberikan izinnya kepada pelaku usaha kehutanan ya. Nah itu artinya kan ada ketidakpastian di situ ya. Tapi sebenarnya begini secara konsep ya, pluralisme hukum itu adalah konsep disebutnya sensitizing konsep ya. Jadi satu konsep di mana dia memberikan gambaran ya kepada kita itu pengamat, peneliti atau pemerintah, pengambil kebijakan untuk melihat, oh ternyata di sana itu tergambarlah, ternyata selain hukum negara berlaku juga dalam praktek hari-hari ada hukum adat. Ya. Nah, itu harusnya untuk konteks Indonesia itu memberikan gambaran kepada pelaku pemegang kebijakan ya, untuk tidak sewenang-wenang menerapkan hukum negara di atas komunitas yang sebenarnya secara praktek mereka menjalankan hukum adat. Nah, sensitizing konsep itu bukan berarti ya pluralisme hukum harus ada, kemudian hukum negara harus ada, terus nanti ya biar bertarung aja, enggak. Dalam hal-hal tertentu kalau ini terjadi dialog ya antara
antara otoritas adat sama otoritas negara berdialog, norma mana dari hukum adat sebenarnya yang bagus, ya, untuk misalnya kalau toh ada investasi tapi ini bisa menjaga hak masyarakat, menjaga lingkungan, menjaga alam, ya, menjaga keberlanjutan. Nah, ini bisa sebenarnya dikawinkan, tanda kutip ya, dikawinkan antara hukum negara sama hukum adat. Nah, dalam konteks adanya dialog antara otoritas negara dan adat, sebenarnya bisa ada kesepakatan mengenai bagaimana mekanisme, katakanlah, investasi di wilayah itu. Ya, kalau sekarang situasinya kan tidak semua orang menolak investasi, ada juga yang menerima, tapi dengan syarat, ya investasi seperti apa, kan gitu ya. Nah, dalam banyak peraturan baru sekarang itu, sebagai contoh ya, sudah ada pengakuan di dalam Undang-Undang Perkebunan, pasal 12 mengatakan begini, kalau ada investor kebun sawit mau memanfaatkan tanah adat, maka dia harus bermusyawarah sama masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan. Nah, pasal ini kan memberikan perintah kepada pelaku usaha, ya dia harus mendapatkan tanda tangan dari otoritas adat. Di satu sisi, otoritas adat, jika mereka paham ya dengan pasal ini, dia akan mampu menggunakan pasal ini sebagai alat berdialog dengan mereka untuk menentukan bagaimana seharusnya investasi di kampung saya. Kan tidak harus jual beli lepas ya, dijual, kasih uang, hilang tanah. Tapi bisa kerjasama, kemitraan, sewa menyewa dengan batas waktu tertentu. Ketika sewa habis, tanah tidak hilang. Kan begitu. Nah, itu sudah ada. Nah, tetapi memang informasi ini kan bisa jadi hanya dipahami oleh segelintir. Sementara masyarakat adat yang banyak belum memahami bahwa mereka ada juga perlindungan di situ ya. Nah, itu sekira ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita berbicara soal litigasi jalur pengadilan ini, Bang Asep, ada dua pertanyaan selanjutnya. Hal tersebut merupakan solusi atau justru menimbulkan komplikasi? Nah, kalau kita lihat di alur litigasi ini tadi, seringkan dianggap sebagai jalan terakhir. Namun, mengapa jalur litigasi ini seringkali tidak efektif, bahkan dapat dikatakan justru merugikan masyarakat adat yang berjuang? Jadi, memang kita terbiasa nih ya membedakan litigasi dan non-litigasi. Seakan-akan kalau litigasi itu jalur hukum, kan gitu ya. Kalau non litigasi bukan jalur hukum, kan gitu ya. Karena yang dibayangkan oleh orang kalau jalur hukum pasti ke pengadilan. Gitu. Nah, padahal secara konsep maupun norma-norma yang ada, jalur litigasi dan jalur non-litigasi dalam penyelesaian konflik sama-sama jalur hukum. Kenapa? Karena jalur non-litigasi seperti contohnya negosiasi, mediasi, atau penyelesaian secara administratif ke pemerintahan, kan ada undang-undangnya semua itu. Ya, harus dipahami ya, mediasi dan negosiasi itu ada undang-undangnya, nomor 30 tahun 1999. Penyelesaian administratif, maksudnya kita keberatan tuh kepada penerbit izin, ada undang-undangnya, ada peraturan pelaksanaannya. Nah, sama dengan pengadilan udah jelas lah ada undang-undangnya ya, ada hukum acaranya nih. Jadi sebenarnya ini perlu diluruskan. Menyelesaikan konflik litigasi dan non litigasi itu sebenarnya sama-sama jalur hukum. Artinya punya kekuatan yang sama gitu. Tinggal kita ini harus memikirkan mana yang paling efektif untuk dipilih. Jadi jangan sampai kita beranggapan litigasi ini pilihan terakhir, belum tentu. Ya, kalau saya pernah membuat satu checklist, ya, yang bisa digunakan untuk mempraktekkan menentukan pilihan kita itu kapan kita harus litigasi, kapan kita harus administrasi, kapan kita harus mediasi atau negosiasi ya. Nah, itu ada checklistnya. Jadi saya mengatakan itu adalah pilihan. Kalau kita ini, di tangan kita ini kekuatan pembuktian kuat, ngapain mediasi? Gugat aja pasti menang, kira-kira gitu. Tapi kalau di tangan kita ini alat bukti ya
menengah lah atau agak kurang-kurang, ya bermediasi kan gitu. Nah, itu pilihan. Nah, itu harus dianalisis untuk menentukan kita itu akan memutuskan litigasi atau non litigasi. Nah, jadi menurut saya dari pertanyaan tadi, mana yang harus kita pilih? Ya, ini kan konteksnya litigasi ya. Ya, litigasi bisa dipilih jika syarat-syaratnya terpenuhi sesuai dengan apa yang saya alami, saya jalankan, dan saya pernah berdiskusi. Saya sudah buat checklist lah. Nah, itu ada satu paparan ya, PowerPoint gitu, yang ya tentu nanti bisa juga kita bagi ya. Gitu. Oke. Kalau kita berbicara soal tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adat ini khususnya di pengadilan ini, Bang Asep. Apa yang menjadi kendala dari masyarakat adat itu, atau terkait biaya atau prosedur yang cukup rumit, atau justru bisa kita katakanlah bias dari hakim itu sendiri? Ya, itu pengalaman yang sering terjadi ya. Ya, betul. Pertama, kalau ditanya apakah jalur litigasi atau ke pengadilan itu cocok buat masyarakat adat, ya bisa cocok, bisa enggak. Meskipun kita dihadapkan dengan fakta banyak kalahnya ya di masyarakat itu harus diakui ya. Tapi kalau saya tetap akan melihat kenapa kalah kan gitu. Nah, itu untuk kita pelajari. Kalau dia kalah ada kekurangan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga cek kenapa ada yang menang. Nah, kemenangannya itu karena apa? Nah, ini sebagai dorongan supaya ada optimisme ya. Apakah ada masyarakat adat yang menang? Ada, saya bisa kasih contoh ya. Yang menurut saya kemenangannya itu cukup besar lah. Jadi masyarakat Batak nih ya, dengan marga tertentu ya, di Padang Lawas ya, Sumatera Utara. Jadi dia menggugat secara perdata. Siapa yang digugat? Kementerian LHK, Kementerian ATR, Gubernur, ya, yang punya otoritas terhadap satu kawasan lah, termasuk juga tanah-tanah yang ada di APL ya. Gugatannya sederhana. Jadi klaim dia itu, ini kan tanah kami, kan gitu. Ini tanah kami, ini tanah marga kami. Secara sosiologis bisa dibuktikan bahwa memang itu tanah milik marga tertentu itu. Tapi mereka tidak punya alat bukti kan. Mereka hanya bisa tunjukkan ini kebun kami, ini sudah kami tanam, dan seterusnya. Luasnya berapa? 24.000 hektar. Jadi bukan dimiliki oleh 1-2 orang, tapi banyak orang. Lalu mereka ini menggunakan putusan MK 35 tahun 2012 yang itu merupakan hasil dari advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan pendukungnya ya. Dia gunakan itu, padahal mereka bukan orang yang mengadvokasi MK 35 itu, tapi dia pakai kan gitu. Dia pakai, dia gugat, kemudian dia tentu ada kuasa hukumnya ya. Nah, melawan sama-sama kuasa hukum lah kalau di pengadilan. Mereka tidak maju sendiri, karena ada kerumitan-kerumitan yang tadi kamu sebut tadi. Nah, dalam persidangan itu mereka mampu menunjukkan, nah inilah menurut saya kejelian-kejeliannya. Pertama, dia bisa menunjukkan bahwa kawasan hutan di Padang Lawas itu ternyata salah klaim dari Kementerian LHK. Yang disebut register sekian yang pakai surat dari zaman Belanda itu setelah diperiksa, oh ternyata bukan itu. Dan surat dari register zaman Belanda itu ternyata ketika ditranslate ke Indonesia itu nggak lengkap, nggak cocok gitu dengan yang aslinya. Terus tanda tangannya kurang. Nah, padahal itu yang dijadikan klaim oleh pemerintah kan. Akhirnya itu oleh hakim dipertimbangkan, kuatlah si masyarakat adat. Kemudian kedua, tata batas kawasan hutan itu menurut Undang-Undang Kehutanan kan, pasal 14-15 kan, harus temu gelang. Ternyata di lapangan enggak temu gelang. Gitu. Nah, yang begitu-begitu sebenarnya banyak contohnya ya, dan menang nih masyarakat. Nah, yang di sana tuh melakukan gugatan seperti itu dan akhirnya menang 24.000 hektar. Kan menurut saya ini landmark juga gitu ya. Walaupun kita tidak ikut advokasi di sana, tapi kita bisa lihat putusannya untuk kita pelajari apakah mungkin kelompok masyarakat adat yang lain
yang kira-kira punya klaim yang cukup kuat, ya, dan berhadapan dengan kawasan hutan, ya, menggunakan dalil-dalil yang kira-kira mirip lah ya, nah, itu punya potensi menang. Nah, jadi itu optimismenya ya, skenario optimisnya ya bisa menang. Tapi ya kita tahu bahwa pengadilan Indonesia ini, hakim pengadilan di satu kabupaten dengan kabupaten lain, walaupun sama-sama hakim, untuk putusan yang kira-kira mirip, putusannya bisa beda. Di sini menang, di sana bisa kalah, gitu. Nah, itu banyak contoh itu. Nah, banyak kejadian di mana masyarakat mengklaim itu tanah adat, tapi kemudian kalah. Gitu. Nah, bagi saya bukan berarti lembaga peradilan itu sesuatu yang harus dihindari. Kalau menurut saya, ketika itu strategik untuk kita tempuh, ya lakukan. Tapi jangan asal-asal gitu. Jadi untuk menentukan kita ke pengadilan atau tidak, bukan karena, ayolah kita ke pengadilan. Bukan begitu. Dikaji. Bisa jadi saat itu memang tidak strategik ke sana. Yang strategik adalah melakukan misalnya advokasi perda, atau mengajukan permohonan hutan adat, atau hutan desa, dan sebagainya lah ya. Atau bernegosiasi, mediasi, nah, itu bisa ditempuh. Nah itu harus dianalisis dengan mendalam lah. Gitu ya. Betul. Nah, yang lain adalah memang tantangannya buat masyarakat, kerumitan hukum acara dan sebagainya udah pastilah. Oleh karena itu, menurut saya zaman sekarang ini tetap kita harus mendorong ya, walaupun ini susah untuk dipahami. Tapi setidak-tidaknya dari masyarakat ada 1-2 orang yang memang dididik gitu. Tokoh-tokoh di sana harus diedukasi. Supaya apa? Untuk mencegah. Ya. Kebanyakan kasus-kasus di mana masyarakat itu akhirnya teriming-imingi dengan berbagai tawaran-tawaran dari investor, juga akibat ketidaktahuan terus akhirnya tanda tangan lepas. Gitu. Nah, sehingga kerja-kerja advokasi dalam bentuk edukasi aturan-aturan hukum negara sekaligus memperkuat hukum adatnya itu sangat penting tuh saat ini. Jadi kalau kita lihat di studi kasus ini Bang Asep, ada tidak jalur pengadilan atau yang kita sebut litigasi ini tadi justru menjadi bumerang, di mana kemenangan secara hukum tidak diterjemahkan menjadi keadilan di lapangan? Kalau contoh yang sangat terang benderang ya, putusan pengadilan tidak efektif di dalam prakteknya, itu kan kasus-kasus gugatan dari Menteri LHK terhadap para pembakar hutan dan lahan ya. Nah, banyak tuh di Jambi, di Palembang. LHK kan menang semua tuh. Menang, dengan kata lain pelaku pembakar itu divonis bersalah ya, dan harus membayar ganti rugi dan pemulihan. Angkanya bisa puluhan miliar sampai ratusan miliar. Putusan pengadilan ini ingkrah. Harusnya sudah dieksekusi. Ternyata eksekusinya nggak berjalan. Nah, itu gambaran yang kita hadapi sekarang kan. Nah, sekarang di masyarakat. Kalau masyarakat menang, apakah situasi yang seperti tadi saya gambarkan terjadi juga nggak? Nah, ini memang perlu kita kaji ya. Dalam kasus yang saya dulu ya, ketika masih di 90-an ya, sampai awal-awal 2000, itu ada gugatan. Baik kita yang menggugat atau perusahaan yang menggugat ya. Ada HGU yang dicabut. HGU dicabut terus digugat. Terus kita menjadi tergugat. Proses persidangan, masyarakat menang. Ketika masyarakat menang ya karena tanahnya sudah dikuasai, ya eksekusinya langsung aja. Berarti keputusan itu memberikan dasar yuridis bagi masyarakat untuk menguasai tanah. Nah, tapi kalau misalnya ada masyarakat menang, kemudian hasil keputusan pengadilannya itu tidak dieksekusi di lapangan, ya saya kalau untuk yang masyarakat adat saya belum mendapatkan contoh putusan yang saya baca ya. Tapi contoh yang lain ada, FWI menggugat Menteri LHK soal sengketa informasi. Menang tuh sampai Mahkamah Agung. Tapi surat izin atau keputusan-keputusan yang diminta tidak diserahkan juga. Ya.
ATR BPN kalah sampai Mahkamah Agung, informasi mengenai HGU nggak diberikan juga. Nah ini sebenarnya kita sangat sangat kecewa ya, karena itu kan salah satu bentuk pembangkangan ya. Oleh siapa? Ya oleh pemerintah juga. Padahal dalam aturan dijelaskan ya, pemerintah harus menjalankan putusan pengadilan loh. Normanya sudah begitu tuh. Tapi di prakteknya enggak juga. Nah itulah. Oke. Bisa tidak Bang Asep jelaskan apa itu mediasi, negosiasi, dan musyawarah dalam konteks penyelesaian konflik agraria ini? Ya. Jadi kalau langsung to the point ya, mediasi itu apa? Mediasi itu adalah penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih yang dibantu oleh seorang atau lebih dari mediator ya. Tapi si mediator ini tidak mengambil keputusan. Dia hanya membantu para pihak yang berselisih untuk bisa mencari solusi bersama. Itu mediasi ya. Lalu apa bedanya dengan negosiasi? Kalau negosiasi perselisihan antara dua atau lebih pihak tanpa bantuan mediator. Jadi ibaratnya mereka bertemu langsung bernegosiasi. Nah, sebenarnya kalau dari sisi tahapan orang itu biasanya bernegosiasi dulu. Mentok baru minta bantuan pihak ketiga, yaitu seorang mediator. Kalau musyawarah, ya ini sebenarnya kan satu tradisi ya, yang ya dilakukan lah oleh hampir semua masyarakat Indonesia ya, secara kebiasaan atau adat. Mereka punya mekanisme musyawarah ya dengan nama yang berbeda-beda ya. Nah, tradisi musyawarah ini diakui oleh para pengamat atau peneliti soal alternatif dispute resolution. Itu menjadi pondasi norma sebenarnya bagi proses alternatif dispute resolution di Indonesia, baik mediasi maupun negosiasi. Karena Indonesia ini sebenarnya, ya ini satu ungkapan yang saya peroleh dari hasil refleksi banyak kawan ya. Orang-orang di Indonesia sebenarnya cinta perdamaian ya, atau senang dengan perdamaian ya. Sehingga praktek untuk bermusyawarah itu kan mudah sebenarnya untuk ditawarkan kepada para pihak ya. Karena semua orang itu sebenarnya ada rasa rindu dengan kedamaian gitu ya. Nah, maksudnya kan ini orang dengan mudah sebenarnya kalau mau diajak dialog itu lebih banyak mau untuk berdialog gitu ya. Karena pada dasarnya orang Indonesia begitu. Cuma dalam praktek-praktek yang terjadi ya kita amati, senang untuk berdamai ketika sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam katakanlah berita acara ataupun perjanjian damai. Ini para pihak ini juga mudah melupakan janjinya dalam perdamaian itu ya. Ya, ini fenomena yang menurut saya menarik untuk diperiksa ya. Mengapa orang itu mudah berdamai tapi juga mudah untuk melupakan perdamaian itu? Ya, bisa jadi karena prosedurnya atau tahapannya nggak pas lah. Misalnya gini, orang lagi panas dipaksa untuk bermusyawarah. Orang belum siap bermusyawarah dipaksa untuk musyawarah. Orang lagi berunding terus dibatasin waktunya. Oh, pokoknya tanggal sekian bulan ini harus berita acara ya. Orang jadi terburu-buru ya. Itu juga salah satu pengalaman. Terus kedua, kalau bikin perjanjian damai itu ya kita ini kan orang yang cukup senang dengan hal-hal yang umum. Pokoknya kita damai ya. Tapi ternyata perdamaian itu kan harus diimplementasikan. Dengan cara apa? Ya misalnya perdamaiannya menyerahkan tanah, mengembalikan tanah dari perusahaan ke masyarakat. Tapi dalam berita acara atau dalam perjanjian nggak dijelaskan kapan diserahkan, jam berapa, dari siapa ke siapa nggak dijelaskan. Jadi kabur. Nah, karena ada kekaburan itu orang saling menafsir-nafsir, berantem lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak kejadian ya. Nah, ini memang
karena konsep mediasi negosiasi itu juga kita impor lah tanda kutip ya istilah-istilahnya ya, dengan budayanya katakanlah dari Amerika dari Eropa bawa ke sini, sementara budaya di sini kan budaya musyawarah yang sangat fleksibel ya, terus penuh dengan keakraban kalau bicara gitu. Nah ini ada gap. Nah disinilah lagi-lagi ya literasi edukasi kepada masyarakat dan para pihak yang lain menjadi penting. Bagaimana sih Bang peran dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, atau bahkan lembaga adat sendiri dalam memfasilitasi proses penyelesaian di luar pengadilan? Ya, ini sekarang sudah ada kecenderungan ya, munculnya lembaga-lembaga, ya kita sebut lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga yang sifatnya independen atau profesional ya, memberikan jasa layanan mediasi, negosiasi ya, cukup banyak lah ya. Dan ini ada kecenderungan tidak hanya di satu sektor seperti yang kita kenal misalnya di kehutanan atau di pertanahan atau di perkebunan gitu. Sekarang sektor-sektor lain sudah, sektor konsumen, sektor perburuhan, sektor medis, semua sekarang ada penyedia jasanya untuk mediasi ya. Nah sudah berkembang. Nah lalu kita misalnya di LSM ya, kan kalau berdasarkan pengalaman ya, ada kasus yang lama sekali kita advokasi nggak tuntas-tuntas ya kan. Saya pernah memfasilitasi penyelesaian batas desa di satu kabupaten ya di Kalimantan Barat. Sebelum dimediasi, kami mengumpulkan informasi, sudah 3 camat nggak selesai-selesai kira-kira begitu. Kalau dihitung tuh 17 tahun lah. Ya jadi naik turun lah, ya padam panas lagi, padam panas lagi. Lalu akhirnya karena saya dan teman-teman ditunjuk jadi mediator, melakukan pendekatan kedua belah pihak, menyiapkan mereka untuk mau berunding. Akhirnya dalam 6 kali pertemuan mereka berdamai. Perdamaian itu dituangkan dengan cukup jelas. Lalu pada saat implementasi perdamaiannya itu, selain dikuatkan dalam bentuk surat tertulis ya, perjanjian, tapi juga diikat dengan hukum adat. Dengan cara apa? Pada saat dia mau menentukan titik batas itu dirayakan dengan upacara adat setempat ya, dari kedua belah pihak, kan ini sama-sama orang adat sebenarnya, dengan cara potong babi ya di situ ya. Nah jadi sebenarnya ini bagus nih ya dalam konteks tadi ya, pluralisme hukum dan sentralisme hukum ini ada norma hukum yang saling menguatkan, atau perkawinan sistem hukum sebenarnya antara adat dan negara. Jadi di satu sisi ada dokumen perjanjian, tapi sisi lain untuk memperkuat legitimasi dari masyarakat pakai upacara adat. Jadi ibaratnya legal and legitimate gitu ya. Legalnya dari hukum formal, legitimate-nya itu dari dukungan masyarakat adat yang menggunakan norma-norma adat di situ. Nah, peran dari LSM tentu sangat terbuka sekarang ya. Kalau kita lihat di urusan kehutanan sudah cukup lengkap sebenarnya ya, instrumen dalam konteks penyelesaian sengketa dengan mediasi. Ya tentu mediasi itu saya harus tetap tekankan ya, itu salah satu pilihan gitu loh. Mediasi salah satu pilihan, atau disebut alternatif penyelesaian sengketa ya. Keberatan administratif satu pilihan, ke pengadilan satu pilihan. Jadi itu jangan lupa ya, jangan sampai kita itu hanya punya satu pilihan, nggak ada satu istilahnya satu resep ya, selalu jitu ya untuk menyelesaikan banyak masalah, nggak ada. Semua sangat ditentukan oleh konteks. Penyelesaian konflik di luar sengketa ini tadi kan Bang, itu kan kadang-kadang itu lebih menjanjikan, dan apa yang mengatakan bahwa itu suatu hal yang menjanjikan, apa karena win-win solution ini tadi, atau karena ia lebih mengakomodasi kearifan lokal atau yang lain? Ya. Jadi saya pernah menulis ya tentang mediasi ini. Ada satu buku yang dirujuk lah oleh banyak orang ya. Ini satu prinsip yang harus kita pahami ya. Jadi gini,
mediasi itu akan menempatkan nilai-nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan. Nilai-nilai itu apa? Nilai sosial, lingkungan, budaya, termasuk agama, itu nilai kan. Hukum ditaruh di belakang. Jadi hukum itu kalau dalam berdialog menurut buku ini itu tidak ditempatkan sebagai prioritas nilai yang dipakai. Nah, oleh karena itu alternatif penyelesaian sengketa baik mediasi maupun negosiasi seharusnya jangan berkutat kepada dalil-dalil hukum. Karena kalau dalil-dalil hukum ya tempatnya bukan di sini, di pengadilan aja kan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya mendorong keterbukaan para pihak kalau mau menyelesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa berupa misalnya mediasi. Mental orang itu juga harus disiapkan untuk bermediasi. Jangan sampai orang mau masuk perundingan, ya perundingan mediasi, tapi di kepalanya dia, saya sudah punya SKHGU, saya pegang sertifikat, saya pegang izin ini, pegang izin itu. Terus nanti masuk ke perundingan hanya mau bilang, saya sudah punya ini, punya. Itu bukan mental perunding. Ya, kalau kedua belah pihak masih dalam mediasi itu berunding dengan basis posisi, maksudnya pokoknya begini, sana pokoknya begitu, berarti orang itu belum siap masuk dalam perundingan. Nah, orang yang siap berunding itu yang seperti apa? Orang yang mau menukarkan penawaran kedua belah pihak berbasis kepentingan. Apa kepentingan yang dimaksud? Ya sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan ya dari para pihak yang bersengketa. Nah, ini ada satu yang buku bagus ya, Getting to Yes namanya ya bukunya ya. Kalau pernah dengar ya, Getting to Yes, William Ury itu. Jadi dia bilang begini, ya memang umum ya ada orang tuh berunding untuk memenangkan perundingan. Maksudnya memenangkan itu apa yang dia minta dikasih gitu. Nah itu umumnya orang begitu tuh, pertama kali mau berunding itu, pokoknya saya minta ini, saya minta itu kan gitu. Nah, tetapi kalau mau berunding yang efektif harusnya berunding berbasis kepentingan atau berunding yang berprinsip. Gitu ya. Nah ini buku ini sebenarnya sangat baik ya untuk dibaca kalau orang minat mempelajari soal alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya mediasi. Nah, sehingga para pihak itu bisa terbuka. Kalau basisnya kepentingan, bisa memilah-milah. Misalnya, objek yang disengketakan tanah. Kalau kepentingan perusahaan, ya kami bisa berinvestasi dan mendapatkan suplai produksi berkelanjutan. Masyarakat, kami tidak ingin kehilangan tanah. Kan gitu. Nah, untuk kasus seperti itu, kepentingan kedua belah pihak bisa nggak bertemu? Ya, yang paling sederhana nih, yang kalau gampangnya ya sudah, kamu berinvestasi di sini, tapi tanah saya sewakan atau saya mitrakan. Dalam beberapa norma peraturan negara itu disediakan mekanisme itu. Nah, yang kedua, orang tuh selalu berpikir namanya berunding itu hasilnya adalah win-win solution. Win-win itu diangkakan 50-50 kan gitu ya. Dalam prakteknya tidak selalu begitu. Yang disebut win-win solution itu bisa 80-20, 70-30, 60-40. Yang penting kedua belah pihak merasa senang dengan keputusannya. Jadi kalimatnya itu gini, kesepakatan yang bisa diterima. Kalau dia dengan 40 menerima, ya berarti senang dia. Kan gitu ya. Atau memang harus 50-50, ya nggak ada masalah. Yang penting kedua belah pihak menerima kesepakatan. Jadi unsur itikat baik dan kesukarelaannya tidak dicederai gitu ya. Ya, jadi kembali dengan pertanyaan tadi ya, memang
penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa mediasi itu punya potensi untuk menyelesaikan jika kedua belah pihak memiliki mental untuk bermusyawarah, berunding, dan menyiapkan dirinya untuk masuk proses perundingan. Kalau tidak, ya terancam gagal juga, namanya deadlock, kan gitu ya. Itu dia. Oke. Ini pertanyaan refleksi ini Bang Sep. Kalau Abang diminta untuk merumuskan satu prinsip dasar untuk menyelesaikan konflik agraria secara adil, apa yang paling penting itu? Ada pandangan ataupun kajian ya, akar masalah dari konflik agraria itu ada di dalam norma atau ada dalam kebijakan negara sendiri yang orang sudah banyak mengkritik kan. Misalnya undang-undang yang mengatur pertanahan di negara kita masih menganut domain pelaring, misalnya begitu ya. Sepanjang paradigma itu nggak diubah, ya nggak akan selesai-selesai kan gitu ya. Tapi kan advokasi ini panjang dan lama, termasuk berat juga karena yang dihadapi itu para penguasa yang dalam pikirannya ya nggak mau berubah kan gitu. Tapi ini memang harus terus dilakukan ya. Sudah banyak juga ya ahli-ahli, pengamat-pengamat dan LSM yang concern di isu ini ya. Nah, di sisi lain juga ada peluang-peluang yang perlu dipikirkan oleh teman-teman ya yang bekerja di sektor ini atau di bidang ini. Kalau saya melihatnya begini, kembali yang seperti tadi saya bilang ya, penyelesaian sengketa itu pilihan. Ya, mau konflik agraria apapun ada banyak pilihannya. Jadi pilihan itu bukan cuman satu, tapi bisa dua, bisa tiga. Nah, dari ketiga pilihan itu kita harus menentukan kapan kita itu memilih misalnya litigasi atau non litigasi. Caranya ya bukan asal pilih, tapi dipertimbangkan dengan melihat kondisi lapangan, dengan melihat dukungan kebijakan, dengan melihat soliditas masyarakat. Ada juga dukungan dari kalangan kampus, dari kalangan NGO misalnya ya. Nah, itu penting. Saya jadi ingat itu ada namanya skema advokasi terpadu ya. Ya, ini sudah banyaklah dipakai oleh aktivis NGO sejak tahun awal 90-an ya. Jadi kita kerja basis, kerja advokasi, kerja kebijakan gitu. Nah, itu kan adalah gambar itu bisa dilihatlah di websitenya. Itu bagus ya menurut saya. Nah, jadi kalau kembali pertanyaannya soal apa yang bisa dilakukan gitu ya. Menurut saya ya advokasi di level paradigmanya, tapi juga dalam beberapa situasi tertentu ya advokasi dalam konteks praktikal, maksudnya kejadiannya apa ya diselesaikan gitu ya. Jangan sampai advokasinya kita advokasi yang konseptual, tapi di lapangan orang berantem terus, kalah terus, habis juga tanah itu gitu ya. Aturan berubah, tanah udah hilang. Nah, itu kan sia-sia juga ya. Nah, yang terakhir sebenarnya begini juga nih. Ini buat aktivis NGO, pemerintah, yudikatif, ataupun orang-orang yang berminat dalam penyelesaian konflik agraria. Ingat ya, menyelesaikan konflik itu baik dan akan membantu ya situasi ketimpangan agraria di kita. Tapi juga harus kita punya waktu atau concern untuk mengembangkan apa sih upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan yang efektif. Salah satu upaya pencegahan efektif menurut saya adalah edukasi kepada masyarakat. Karena saya lihat hilangnya tanah masyarakat juga karena masyarakat ya dengan banyak kondisi ya, mudah terbuai, mudah teriming-iming atau dimanipulasi atau diintimidasi tanpa punya kekuatan untuk menolaknya. Padahal dalam prakteknya yang dimaksud lepasnya tanah itu kan karena dia tanda tangan gitu ya. Padahal tanda tangan itu kan nggak bisa dipaksa ya kalau dalam situasi normal ya. Pokoknya bernegosiasi. Sepanjang Anda tidak tanda tangan ya tidak akan lepas itu. Gitu ya. Nah, kalau kalian cek nanti ya banyak tanah-tanah hilang itu ya karena dengan berbagai cara akhirnya tanda tangan. Siapa yang tanda tangan ya bisa oknum, bisa otoritas, masyarakat dan sebagainya lah, banyak contoh itu. Nah, jadi pencegahan itu penting supaya kita ini punya tabungan kasus, selesai sebagian tapi
ini kasus baru terus ada terus. Jadi nggak selesai-selesai tabungan kasus kita. Jadi gitu ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang Asep. Oke. Apa pesan bagi Bang Asep, bagi masyarakat adat dan petani yang masih berjuang mempertahankan tanahnya di tengah belantara hukum negara ini, Bang? Ya. Satu, menurut saya ya, perkuat literasi. Literasi itu tentang hukum adat sendiri ya, yang dijalankan. Jadi praktekkan dengan benar ya. Terus kemudian literasi terhadap hukum-hukum negara, karena bagaimanapun kita hidup di sini ya. Jadi kita pun harus paham hukum negara. Jangan sampai alat ini hanya dipakai oleh pihak luar yang masuk ke kampung misalnya. Yang kedua, bagaimanapun kita harus akui ya, kalau masyarakat solid, tidak ada konflik horizontal, biasanya nggak mudah untuk diintervensi. Kejadian di lapangan itu banyak kan? Mudahnya tanah itu hilang ya karena konflik horizontal. Ya. Perusahaan ya mudah aja ya, cari aja yang setuju nah, gitu. Ternyata yang setuju ini elit-elitnya ya, dengan mudah lah keluar tanda tangan. Nah jadi ini penting kita kalau melihat katakanlah ketua komunitas, ketua adat atau tokoh-tokoh yang kira-kira kok mau melenceng, jangan dijauhi, harusnya didekati, dijagain gitu loh, ditemanin, diajak bicara kan gitu ya. Jangan sampai dijauh. Kalau dijauhi ya dia juga semakin jauh, semakin banyaklah hilang tanah kita kan gitu. Terus ketiga, aktivis NGO ya kalau menurut saya ini refleksi ya. Saya tidak mengatakan saya juga punya pengalaman yang gagal ya, ada yang berhasil ya. Nah, dari refleksi kegagalan-kegagalan itu biasanya kita sebagai aktivis NGO itu membawa agenda sendiri yang dibawa lah ya ke masyarakat, misalnya advokasinya harus begini, advokasinya harus begitu gitu. Sementara masyarakat nggak tahu ini mau kemana ya kan gitu ya. Nah itu juga refleksi buat kita ya. Dengan begitu ya, kalau aktivis NGO itu datang ke masyarakat ya harusnya kan masyarakat yang menentukan maunya kemana kan gitu. Intervensi kita adalah membangun dialog dengan mereka. Bisa jadi kita punya informasi yang tidak diketahui mereka ya. Kita feeding ke mereka ya, memberi informasi supaya semakin punya kesadaran kritis lah. Kan kita tidak bisa bilang masyarakat jangan ya kampungnya dibangun. Ya siapa yang mau? Semua mau pembangunan. Tapi pembangunan salah satu alatnya kan ya penanaman modal, investasi. Tapi investasi seperti apa kan gitu. Tapi kalau secara komunitas berdikari membangun sendiri ya itu bagus sekali kan gitu. Nah, jadi saya kira itulah ya berbagi pengalaman ya. Oke, teman-teman Akar, kita baru saja menyikap satu kenyataan pahit. Proses hukum, litigasi dan mekanisme dan litigasi dalam konflik agraria bukanlah ruang netral. Hukum bisa jadi senjata pembebasan, tapi lebih seringnya dipelintir menjadi alat penguasaan. Di atas nama hukum, tanah rakyat dirampas, di atas nama hukum, suara adat dibungkam. Karena itu tugas kita bukan sekedar memahami hukum, tapi menggugat dan merebut kembali hukum agar berdiri di pihak yang tertindas. Hukum tidak boleh terus-menerus menjadi benteng bagi modal dan kekuasaan. Ia harus dipaksa kembali ke akar, melindungi manusia, tanah dan kehidupan. Terima kasih kepada Bang Asep Yunan Firdaus atas percakapan yang membongkar lapisan-lapisan kepalsuan dan membuka jalan untuk perlawanan. Semoga obrolan ini tidak hanya menyalakan api kesadaran, tapi juga menjadi bahan bakar untuk terus bergerak di kampung, di pengadilan, dan di jalanan. Hingga keadilan agraria benar-benar berpijak di bumi kita. Saya Abdikar Anum Tiko, pamit dari episode ke-11 Tanah Hukum dan Perlawanan. Sampai jumpa.